Lagi-lagi tragedi terjadi, dan kali ini di Australia. Sebuah aksi penembakan massal terjadi di Bondi Beach, Australia, Sydney, tepatnya pada 14 Desember 2025. Ini adalah penembakan massal yang paling mematikan di Australia dalam beberapa dekade. Jumlah korban meninggal ada belasan, dan puluhan lainnya masih di rumah sakit dengan luka yang berat dan ringan. Dan pada saat kejadian itu terjadi, ada aksi heroik yang tidak disangka terjadi. Jadi apa yang terjadi sama Australia? Siapa pelakunya? Siapa korbannya? Dan siapa yang melakukan aksi heroik terhadap kejadian yang mengerikan tersebut? Australia prepared for a funerals on Wednesday for some of the 15 victims of an anti-Semitic mass shooting during Hanukkah celebration at Sydney Bondi Beach, an attack that police said was inspired by Islamic State group. Kejadian tersebut terjadi di Bondi Beach, di mana pada saat itu komunitas Yahudi di Australia sedang merayakan hari raya mereka, yaitu Hanukkah. Dan pelaku kejahatan terlihat menargetkan orang-orang tersebut. Siapakah pelakunya? Pelakunya adalah dua orang, dan itu adalah bapak dan anak yang sudah berhasil teridentifikasi sama polisi di Australia. The suspect in deadly shooting at Australia's Bondi Beach were a father and son, identified as 50 years old Sajid Akram and his 24 years old son Nafed Akram. The shooting appeared to have been inspired by extremist Islamic State ideology, said Australian Prime Minister Anthony Albanese. Jadi pelakunya adalah seorang anak dan bapak bersenjata dan memang sudah menargetkan kelompok tersebut. Jadi bisa disimpulkan ini adalah perencanaan. Pertanyaannya, Bang, apakah Australia dengan Amerika itu sama tuh boleh punya senjata dengan syarat yang kendor? Makanya banyak mass shooting dan lain-lain. Jawabannya adalah enggak. Australia memiliki peraturan yang jauh lebih ketat daripada Amerika soal kepemilikan senjata. Tapi ujung-ujungnya tetap bisa memiliki senjata. Dan pelaku ternyata menggunakan senjata yang berlicense, alias bukan senjata yang kayak diselundupin, yang kayak dirakit atau gimana. Yes, pelaku memiliki izin untuk memegang senjata dari pemerintahan Australia. The 50 years old male is a licensed firearms holder who had 6 firearms licensed to him, Lanyon said. Ya, jadi mereka udah punya izin memegang senjata, tapi digunakan untuk sesuatu yang sangat mengerikan. Federal government is proposing changes to the gun laws, including setting a limit on how many guns a license holder can own and an end to granting licenses in perpetuity. But complacency around background checks and loosening of the laws may have made it too easy for shooters to get weapons, says Roland Brown, Vice President of Gun Control. Sang bapak dalam kejadian meninggal ditembak, dan sang anak belum meninggal, masih di rumah sakit, dan harapannya nanti tentu saja dapat bisa dimintai keterangan terhadap aksi kekejaman yang mereka lakukan. Lalu bagaimana detail tentang motif dan latar belakang pelaku? Siapakah mereka dan kenapa mereka melakukan itu? Authorities probe the suspect trip to Philippines. Indian police Tuesday said the older suspect was originally from southern city of Hyderabad and held an Indian passport. They said he married a woman of European origin and migrated to Australia in 1998 in search of employment opportunities, maintaining little contact with his family in India. The family members has expressed no knowledge of his radicalization mindset of activities nor of the circumstance of the lead of his radicalization. Telangana State Police Chief B. Sivadrat Rendy said. Jadi si bapak ternyata originnya dari India, dan dari anggota keluarga bilang tidak ada tanda-tanda semacam dia terradikalisasi. Lalu apa yang terjadi? Last month, the suspect traveled to Philippines. Leynaud told reporter Tuesday. An investigation will look into why and where they travel. He said and also confirmed that a vehicle removed from the scene registered to the younger suspect contained improvised explosive devices. Dari selain aksi penembakan, ternyata di mobil itu terdapat bahan-bahan peledak yang masih belum diledakkan. I also confirmed that it contains 2 homemade ISIS flags, Leynaud said, referring to the militant group by one of its acronym. Dan inilah yang membuat polisi mengambil kesimpulan dan termotivasi dari ISIS. Dan dari sinilah polisi berkata bahwa mereka itu termotivasi dan terradikalisasi oleh ISIS. Seperti yang gue udah singgung, dan mungkin kalian juga udah lihat banyak videonya, ada sebuah video di mana ada seseorang yang berusaha untuk melumpuhkan penembak tersebut, dan dia berhasil. Bukan cuma berhasil melumpuhkan pelaku, tapi juga berhasil mencuri perhatian publik. Siapakah hero tersebut? Hero, bystander tackle gunman at Australia's Bondi Beach shooting. Official and social media user have hailed bystander Ahmed Al-Ahmed for disarming one of the attackers as seen in the viral video. Footage uploaded to social media shows a bystander in a car
car park, running up to one of the gunmen holding a long rifle. Bystander then tackle the suspect, wrestle the rifle away from him, and points the weapon back at him. Gue nggak bisa tunjukin videonya karena lagi-lagi ini YouTube, gue pengen banget banyak ngasih video tapi takut kena peringatan dan lain-lain. Semoga kalian bisa paham. Lu kalau lihat video itu keren banget, men. Dia mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan banyak orang, termasuk keluarganya juga. Dengan sangat efisien dapat menghentikan salah satu pelaku dan bahkan merebut senjatanya. A hero. A really hero. Dan kalian tahu dia siapa? Bukan polisi, bukan tentara, bukan special agent, bukan orang dengan quirk. Dia cuman penjual buah. On Monday, Australian Prime Minister Anthony Albanese confirmed media reports that Ahmed Al-Ahmed, a 43 years old fruit shopper owner, a bystander who interfered. Enggak, men. Enggak semua orang bisa melakukan aksi heroik tersebut. Itu hal yang sangat sungguh luar biasa. Apa lu berani melakukan itu? I don't think so. Me, I don't think so. Dan yes, dia kena tembak loh. Untungnya nggak mati. Was Al-Ahmed injured? Yes, Al-Ahmed's relative Assad told the Australian television news service 7 News that Al-Ahmed was shot twice during the incidents. He was taken to the hospital where he was treated for his bullet wounds. His brother said he's getting better, but has not fully recovered yet, ABC report. لك على راسي كل الشباب والله يعطيكم الف عافيه والله ان شاء الله ما بنكفيكم الا بالافراح ولا تواخذونا في عبد الله واحمد وكل والله الشباب على تحت. راسي احمد وعبد الله وعلاء وبلال الله حي الزلم بس والله ايش بدي اقول لكم مريت بمرحله الله بيعلم والحمد لله وبس. الحمد لله على كل شيء ايوه هاي احسن شيء. كتر الله سعيكم يا شباب. Dan Perdana Menteri Australia mengunjungi dia langsung untuk mengucapkan terima kasih. It's a great honour to meet Ahmed Al-Ahmed. He had gone to Bondi with friends and relatives. He was trying to get a cup of coffee. Al-Ahmed is an Australian Muslim citizen of Syrian origin and comes from the village of Al-Nayrab near Idlib in Syria. A relative of his, who identified himself as Mustafa Assad, told the Al Arabi television network Al-Ahmed is understood to have moved to Australia in 2006. Gimana ya, gue mau cerita ya? Panjang sih, tapi kalian pasti ngerti lah. Kalau bukan karena Ahmed ini, sentimen bakal lain, men. Dia the true hero, Pak. The right hero. Hero yang tepat, men, dan layak dapat banyak penghargaan dan apresiasi dari banyak orang, termasuk kita, ya nggak sih? Jadi itulah yang baru saja terjadi di Australia. Semoga informasinya tidak simpang siur. Yang gue sampaikan semuanya dari berita, bukan dari tweet-tweet yang lewat, bukan dari video-video reels yang lewat. Tentu nanti berita bisa ada tambahan keliru, kayak pas kejadian bilangnya korbannya 10, ntar nambah dan lain-lain. Itu hal yang wajar. Makanya kalian terus ikutin, terus coba cari-cari berita dari sumber yang lain. Dan gue minta maaf, gue nggak bisa nge-cover kayak gini-ginian cepet, karena gue bukan channel berita yang tercepat dan terakurat dan punya resource untuk coba cek dan lain-lain. Gue cuma hanya bantuin share apa yang gue dapetin dari gue baca, buat bantu teman-teman untuk ngelihat ini yang udah di cover sama berita. Yang lain-lainnya di internet dan lain-lain bisa jadi hoax, bisa jadi enggak, bisa jadi misinformasi, bisa jadi enggak. Tapi yang ini setidaknya yang gue dapetin dari berita. Silakan koreksi, silakan update, silakan kasih tambahan di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan berita di luar Indonesia kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Dan buat yang belum tahu, gue upload video sehari satu. Jadi jangan lupa cek channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di sosial media, sharing-sharing info seperti di Instagram dan di TikTok gue. Follow gue ya. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Noboding pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.